بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita mendapatkan kemudahan untuk duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari petunjuk Al-Qur'an yang Allah sampaikan dalam kitabnya yang mulia guna menghantarkan siapapun yang Allah kehendaki dengannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dijauhkan dari segala hal yang menyimpang dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama surat Al-Baqarah, dan malam ini insyaallah kita masuki ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Ustaz Fadil, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal kalian adalah makhluk yang mati, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian kembali, kemudian menghidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya lah kalian semua akan kembali. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah, Zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apapun yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Kemudian Dia menuju langit, kemudian menjadikan langit menjadi 7 lapis, dan Dia terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Dua ayat yang mulia ini masih menjelaskan tentang ayat-ayat sebelumnya, yaitu penjelasan dari Allah tentang keadaan manusia dan perbuatan mereka, serta penjelasan tentang pengenalan siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Dia perbuat. Sebelumnya Allah Jalla wa Ala sudah menjelaskan tentang permisalan
yang disebutkan dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu metode yang Allah sampaikan di dalamnya untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan petunjuk. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sikap orang beriman berbeda dengan sikap orang yang tidak beriman atau disebut dengan kafir. Allah firmankan di ayat yang ke-26, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang beriman, maka mereka sudah tahu bahwa itu semua adalah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Maka ketika mereka bertanya, sampai pada mereka petunjuk Al-Quran, lalu bertanya, apa yang Allah inginkan? Dalam bentuk pengingkaran, ini yang dalam ilmu tafsir disebut dengan al-istifham al-inkari, pertanyaan pengingkaran. Maka sebagaimana dalam kaidah disebutkan al-jaza'u min jinsil amal, balasan tergantung dari amalnya. Maka Allah pun bertanya pada mereka, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Ini namanya al-istifham al-inkari, pertanyaan pengingkaran akan perbuatan manusia, bukan pertanyaan untuk dijawab. Sehingga apabila kita mendapatkan ayat berupa pertanyaan semacam ini harus kembali pada diri kita bahwa yang seperti itu diingkari oleh Allah, maka tidak boleh dilakukan. Ini yang disebut dengan mafhum, artinya petunjuk yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran ketika menyampaikan petunjuk ada dua cara. Yang pertama dengan metode mantuk, ya, bukan mantuk bahasa kita, Bapak Ibu, ya. Mantuk yaitu yang terucapkan. Jadi kalimatnya langsung difahami, oh ini yang dimaksud. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bahwa orang beriman diwajibkan untuk kalian ibadah siam. Namanya mantuk, diucapkan langsung. Kita bisa langsung memahami. Tapi ada ayat-ayat lain difahami tidak secara langsung, tapi bisa kebalikan, bisa terkandung dalamnya. Maka Allah menanyakan kembali, kaifa takfuruna billah, mengapa kalian ingkar kepada Allah? Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan faedah apa itu makna kufur. Kufur makna bahasa al-ghita, yaitu penutup, as-sitr, yang menghalangi seseorang dari sesuatu. Sedangkan secara istilah maknanya adalah ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh wahyu atau terkandung dalam wahyu, baik kitab Allah atau juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan alasan apapun. Dan di sini orang-orang kafir menolak ayat-ayat Quran, dan penolakan ini bisa seluruhnya atau sebagiannya. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan juga ayatnya terkait dengan macam-macam itu di ayat yang ke-39 insyaallah taala. Allah mengatakan kaifa takfurun, bagaimana kalian mengingkari, tidak mau menerima dari Allah. Setiap petunjuk yang disampaikan tidak mau menerima, disuruh ini tidak mau melaksanakan, dilarang ini tidak mau meninggalkan. Mengapa? Dijelaskan tentang berita gaib tidak mau menerima. Mengapa? Ya, kaifa takfurun. Maka ini kembali pada kita. Kalau kita disuruh salat lalu tidak salat, kaifa takfurun. Disuruh beriman tidak mau beriman, kaifa takfurun. Allah bertanya. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang nikmat yang diberikan pada manusia. Oleh karenanya
apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wajib disikapi dengan iman dan syukur. Wajib. Kalau kita mendapatkan nikmat, apapun bentuknya, sekecil apapun, wajib diikuti dengan iman. Apa maksudnya? Ini adalah karunia Allah sebagai pencipta kita. Yakin, sekecil apapun, jangan kemudian kembali pada kita. Jadilah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini aku diuji, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Loh, apa bedanya syukur dengan kufur? Allah firmankan di surat Ibrahim alaihissalam, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat untuk kalian. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, ingat azabku sangat keras. Maka semua yang nikmat kita rasakan, kita kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Yakin itu. Itu iman namanya. Kemudian diikuti dengan syukur, yaitu dengan ucapan pujian kepada Allah, alhamdulillah, dan menggunakannya di jalan ketaatan kepada Allah. Itulah kesempurnaan syukur. Jangan seperti Qarun, yang ketika ditanya dari mana nikmat itu, dia katakan hadza min ilmin indi. Ini karena keahlianku dalam berbisnis, dalam mengolah ini aku ahli. Lihat bedanya. Orang beriman mengatakan hadza min fadli rabbi. Orang yang kufur mengatakan hadza min ilmin indi. Yang mana kita? Kembali pada kita masing-masing. Maka ingat ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan petunjuk agar kita ikuti, liyabluwani, agar aku menguji. Agar aku diuji. Aashkuru am akfur, apa aku bersyukur atau kufur. Lalu nikmat apakah di antara nikmat Allah yang kita rasakan yang banyak diingkari? Yaitu nikmat hidup di muka bumi. Nikmat hidup di muka bumi. Itu nikmat pertama yang Allah berikan pada manusia. Kemudian diberikan nikmat yang lain dengan berjalannya waktu dan tumbuhnya kita sampai dewasa. Ada yang Allah inginkan dengan tumbuhnya kita ini di muka bumi ini. Kita dikeluarkan dari rahim ibu kita, kemudian tumbuh, itu ada yang Allah inginkan. Mari kita lihat, Allah katakan, wa kuntum amwata. Kalian sebelum ini amwat. Amwat maknanya ma'dum, ay ghairu mawjud, belum ada sebelumnya. Ya. Kembali pada kita. Kita tadinya seorang diri membujang, lalu menikah, belum punya anak, lalu lahirlah anak kita. Nah, sebelum lahir, ketika kita masih bujang, anak kita itu ma'dum, itu namanya amwat, belum ada wujudnya. Lalu lahir, maka katakan fa'ahyakum, lalu menghidupkan kalian di muka bumi ini. Tsumma yumitukum, kemudian matikan kalian lagi, ditiadakan. Yang disebut dengan kematian yang firmankan di dalam kitabnya di surat Ali Imran dan surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati, yaitu proses perpindahan dari kehidupan dunia ke alam barzakh. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian menghidupkan kembali. Di mana? Di alam barzakh, di alam akhirat. Orang yang tidak beriman menyangka kalau sudah
mati dari dunia selesai hidup. Tidak, berpindah hidup. Yang nanti juga insya akan kita sebutkan di surat Al-Baqarah ini, namun masih lama, tapi semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa sampai pada ayat-ayat tersebut. Allah katakan, wala taqulu lima yuktalu fi sabilillah amwat. Ya. Jangan kalian katakan kepada orang yang terbunuh jalan Allah mereka itu mati. Mati itu ma'dum abadan, tidak ada wujudnya sama sekali. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, tapi hidup yang berbeda alam. Apa perbedaan hidup di alam dunia dan hidup di alam setelah kematian? Allah katakan walakin la tash'urun, tapi kalian tidak menyadari, tidak merasakan karena tidak punya ilmunya. Kemudian Allah sebutkan juga tentang orang beriman, bagaimana mereka ketika mati, yaitu berpindah dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan akhirat. Apa yang mereka alami? Allah katakan di surat Ali Imran di ayat yang ke 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mirip ayatnya. Jangan kalian katakan atau jangan kalian sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, selesai hidupnya. Setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Bal ahya, kata Allah, bahkan mereka hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rizki di sisi Tuhan mereka. Mati kemudian hidup mendapatkan rizki. Kalau mati itu apakah langsung masuk surga atau neraka? Langsung tidak? Tidak. Ada alam namanya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara kehidupan dunia dan akhirat ada barzakh yang tidak pernah hilang. Makanya keyakinan ahli sunnah adanya hayat barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Namun diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya, berdalil dengan ayat-ayat Quran tapi ayat ini ditinggalkan. Mari kita kembali ke ayat yang kita ambil faedah petunjuknya pada malam ini. Allah menyebutkan kaifa takfurun, bagaimana kalian ingkar kepada Allah, zat yang telah mewujudkan kalian di muka bumi. Allah juga menyebutkan di ayat yang lain keadaan manusia ketika dilahirkan. Ya. Allah menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya, di surat An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak punya ilmu sama sekali, lalu memberikan pada kalian pendengaran, memberikan pada kalian penglihatan, memberikan pada kalian hati. Untuk apa itu? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tadi kita sebutkan di awal majelis, yakin bahwa hidup ini di dunia ini nikmat dari nikmat Allah yang besar, yakin itu. Kemudian bersyukurlah karena ketika kita hidup mendapat pendengaran, mendapat penglihatan, mendapatkan hati bisa berpikir. Coba kalau kita bicara dengan orang yang tuli, capek tidak? Capek. Kita memikirkan tidak hidupnya orang tuli itu bagaimana? Alhamdulillah, nikmat Allah Azza wa Jalla.
Ini sifat orang hidup. Kita lihat orang yang buta, bagaimana? Pun sama, alhamdulillah punya pandangan nikmat. Lihat orang gila, lapar makan ke tempat sampah. Kita, hati kita, akal kita masih normal, alhamdulillah, nikmat Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka syukurna nikmat hidup yang disertai dengan pendengaran, disertai dengan penglihatan, disertai dengan apa tadi? Hati, untuk ilmu. Ilmu yang membuahkan, yang menghasilkan iman. Iman yang membuahkan amal soleh. Itu yang Allah ingin. Jadi kalau kita punya telinga dapat dari Allah, bukan untuk mendengarkan ilmu yang menghasilkan iman, siap-siap pertanggungjawaban yang berat. Kalau kita diberi mata bukan untuk melihat Quran, bukan untuk membaca ilmu, siap-siap tanggung jawab yang berat. Kalau kita diberi hati bukan untuk menyimpan zikir pada Allah, ayat-ayat Quran, siap-siap tanggung jawab yang berat. Berarti dia tidak bersyukur. Allah firmankan di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Jangan kau ikuti amal apapun yang kalian tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nanti akan ditanya, mas'ul. Untuk apa telinganya? Dengar zikir, dengar ilmu, dengar ayat Quran, atau dengar nyanyi, dengar ghibah, dengar obrolan yang ngalor ngidul. Yang mana? Mata kita untuk lihat ayat-ayat Quran, untuk melihat zikir, atau untuk melihat yang lain. Hati kita untuk menyimpan ayat Quran, menyimpan zikir, atau yang lain. Kita harusnya termotivasi ketika telinga kita lebih banyak mendengar selain ayat Quran. Ketika mata kita demikian, ketika hati kita demikian. Mungkin kita bertanya, Ustaz, apakah hikmahnya Allah kok tidak menyebutkan mulut, Ustaz? Tidak menyebutkan mulut. Karena mulut ini ternyata lebih banyak digunakan untuk ingkar, untuk maksiat. Oleh karenanya Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina syafataihi wa ma baina lihyaihi wa ma baina syafataihi wa baina fakhidhaihi admanu lahul jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bisa memberikan jaminan padaku, bisa menjaga yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisan, dan di antara dua pahanya, itu kemaluan, aku jamin dia dengan surga. Dan manusia banyak berbuat maksiat kepada Allah dengan dua alat itu, lisan dan kemaluan. Kejahatan paling banyak di muka bumi dibandingkan yang lain. Kenapa demikian? Karena keduanya tidak dikendalikan oleh telinga, mata, dan hati. Ketika seorang mendengar ucapan, suatu ucapan, di mana tersimpannya? Di hati. Ketika sudah tersimpan di hati, keluarnya lewat mana? Kalau tidak lisan, ya kemaluan. Apa yang dilihat tersimpan dalam hati, keluarnya lewat mana? Kalau bukan lisan, ya kemaluan. Tergantung apa yang dilihat, tergantung apa yang didengar. Mengapa fulan berbuat begitu?
Karena saya melihat. Kenapa fulan berbuat begitu? Karena saya mendengar. Itu awalnya. Maka inilah pintu yang dijadikan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Sehingga apapun yang didengar, apapun yang dilihat selain Al-Quran tersimpan kuat dalam hati, suatu saat akan keluar, teringat. Coba contoh ringan, kan ini pengalaman kita semua. Kita naik angkot, lalu supir angkot menyalakan musik nostalgia. Kita tidak menyukai musik, tidak mendengarkan musik. Kemudian 10 tahun berikutnya terdengar musik yang sama. Ingat tidak? Lafaz nadanya pun hafal. Begitu tidak? Itu syaitan. Coba kalau Quran, hafal tidak? Tidak hafal. Cuma ingat, oh iya, saya dengar ayat ini nada begini waktu saya di sana. Cuma itu. Lafaznya lupa. Nah, ini contoh. Oleh karenanya ingat bahwa 3 alat tadi karunia dari Allah bagi orang yang hidup di dunia ini untuk bersyukur, dan kalau tidak untuk bersyukur akan ditanya. Ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Maka Allah bertanya, kaifa takfurun? Mengapa kalian ingkar terhadap Allah, zat yang telah memberi nikmat itu? Mengapa begitu? Maka kira-kira apa jawab kita? Maka itu semua akan bisa kita jawab dengan iman dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan syukur kepada Allah. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa barang siapa beriman kemudian bersyukur kepada Allah, Allah jamin tidak akan mengazabnya di dunia atau di akhirat. Dengan iman dan syukur, Allah tidak akan mengazabnya di dunia dan juga di akhirat. Allah firmankan di surat An-Nisa, ma yaf'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan apapun kepada kalian yang merupakan azab darinya jika kalian bersyukur dan beriman. Bersyukur dan beriman. Kita kembali. Wa kuntum amwatan fahyakum. Kalian mati kemudian dihidupkan di muka bumi ini. Tsumma yumitukum, kemudian matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian kembali di alam barzakh. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian selesai proses itu kalian kembali kepadanya kemana? Ke negeri akhirat. Untuk apa kita semua diciptakan? Untuk apa kita semua diciptakan? Ada yang tahu untuk apa diciptakan? Untuk bahan bakar api neraka. Manusia diciptakan oleh Allah untuk bahan bakar api neraka, tapi kita semuanya tidak sadar. Ustaz, dalil Ustaz. Allah firmankan di surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah ayat yang ke 13, maaf. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami mau, kata Allah, kami akan berikan setiap jiwa dari manusia itu petunjuk untuk beriman.
tapi ketetapanku sudah pasti, aku akan mengisi jahanam dari bangsa jin dan manusia seluruhnya. Mengerikan sekali. Kita baca ayat ini bolak-balik di Ramadan khususnya, tapi tidak terekam di jiwa kita. Mata membaca tidak terekam. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kata Allah. Ajma'in, semuanya. Maka Allah berpesan di surat At-Tahrim, sering kita dengar juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dengan apa itu? Allah paparkan di ayat yang sering kita baca dalam salat. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, kemudian berwasiat tentang kebenaran tentang Islam ini, dan berwasiat untuk bersabar dalam menjalankannya. Tapi kita tidak memahaminya. Maka mari kita kembali kepada Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan kembali. Kembali kemana? Ini ayat ini bicara, kalau kita hidup tidak dengan iman, tidak dengan amal saleh, tapi milih senang-senang, sibuk makan-makan, waspada. Allah sudah ingatkan kita di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat yang ke-12. Allah firmankan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya Allah akan masukkan ke dalam surganya siapa? Orang yang hidupnya beriman dan beramal saleh. Surga yang mengalir darinya sungai-sungai. Walladzina kafaru, adapun orang yang kafir, maka katakan kaifa takfurun, mengapa kalian kafir? Sedangkan orang yang kafir, bagaimana hidup mereka di dunia ini? Yatamatta'un, senang-senang. Dengan apa? Dengan syahwat mereka, syahwat kemaluan, syahwat mulut, syahwat makan, syahwat mata, syahwat telinga. Orang kafir kegiatan begitu. Wa yakulun, dan juga sibuk makan. Di mana nih kita makan? Oh ya, restoran sana enak. Oh ya, kafe ini enak. Yatamatta'un wa yakulun, senang-senang dan makan. Adzan terdengar lewat. Datang Ramadan, cuek saja, siang-siang kita biasa kumpul di kafe. Yatamatta'un wa yakulun, senang-senang dan makan. Kama ta'kulul an'am, seperti hewan ternak makan. Wan naru mathwal lahum, dan api neraka tempat untuk mereka. Allah ingatkan itu untuk iman dan amal saleh. Allah tanyakan, kaifa takfurun, mengapa kalian ingkar? Bukan untuk dijawab, bukan. Silakan fikir sendiri. Oh, kufur itu yang bagaimana sih? Oh, ternyata ayat di surat Muhammad SAW tadi menjelaskan, oh kalau sibuk senang-senang dan sibuk makan. Jadi Ustaz, masa kita hidupnya hanya sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk baca Quran, tidak usah cari nafkah? Keliru. Subhanallah, Allah Azza wa Jal menilai amal seseorang menjadi saleh bila didasari dengan ilmu, kemudian menumbuhkan iman, lalu beramal dengan ilmu tadi, mengharapkan ridha Allah, itulah amal saleh. Bukan sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk amal ini, tapi tanpa ilmu, bukan. Kalau kita begitu, kita merugi. Ingat di surat Al-Isra tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya.
Maknanya jangan beramal dengan prasangka. Yang penting kan baik, yang penting kan niatnya baik. Ingat, Allah ingatkan di surat Al-Kahfi. Dan hari Jumat kita insya Allah membaca surat Al-Kahfi. Ada ayat yang perlu kita ingat. Ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum sampai 105 bahkan maaf. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad SAW pada manusia, tanyakan, hal apakah mau kalian? Nunabbiukum, kami beritakan pada kalian tentang keadaan orang yang merugi nanti di akhirat. Apa makna merugi? Kita kembali ke surat Az-Zumar. Ini tafsir ayat dengan ayat. Allah firmankan makna merugi di surat Az-Zumar di ayat yang ke 15 dan 16. Allah menyebutkan, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Katakan Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang merugi itu yang dimaksud di sini adalah mereka yang merugi diri mereka sendiri dan yang mengikuti mereka pada hari kiamat nanti. Itulah kerugian yang sangat nyata bagi mereka, tumpukan api dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Itu makna merugi. Allah katakan, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami tunjukkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalnya di dunia ini? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya. Mereka yang amalnya di dunia dol maknanya tidak sesuai dengan ilmu. Di dunia ini wahum yahsabun, tapi mereka menyangka, menilai, berprasangka diri. Yuhsinuna sun'a, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Masa zikir kok tidak boleh, sholat tidak boleh, puasa tidak boleh? Bukan tidak boleh, ilmunya ada tidak, perintahnya ada tidak, cara petunjuknya ada tidak dari yang membawa syariat Nabi kita SAW. Kata beliau dalam hadis muttafaqun alaih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amal apapun tidak ada perintah Allah pada kami, maka amal itu tertolak. Jadi berapa amal yang kita merugi? Maka ilmu penting agar kita tidak merugi. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumil qiyamati wazna. Itulah orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan ingkar akan perjumpaan dengan Allah SWT, maka amal mereka semuanya habitat, tidak berfungsi sama sekali, digugurkan, dan kami tidak tegakkan timbangan amal pada kiamat nanti untuk mereka. Ditinggalkan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita menjadi orang merugi. Allah berkata, kaifa takfurun, mengapa kalian ingkar? Maka janganlah kita menjadi orang ingkar. Lalu bagaimana agar kita tidak ingkar? Sibukkan hidup kita dengan ilmu. Ada waktu untuk belajar ilmu, ambil petunjuk Al-Quran, isi hati kita dengan iman, dan isi hidup kita dengan syukur dan amal saleh. Mudah-mudahan dengan itu kita terhindar dari ancaman adab Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Tayyib, kita kembali ke surat Al-Baqarah yang mulia ini. Masuk ya. Mohon maaf untuk ayat berikutnya, ini penting juga memperkenalkan siapa Allah Azza wa Jalla dan apa yang Allah perbuat untuk makhluknya. Insya Allah akan tampil di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan. Semoga apa yang baik diberkahi dan mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan baik dulu dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Dan barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan nanti setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum, dipersilakan. Tafadhal. Mengenai bab nikah ya Ustaz. Tayyib. Satu orang suami meninggalkan seorang istri. Nah, di dalam ayat itu tidak salah, dia boleh pulang atau meninggalkan rumahnya.
Apakah itu sampai batas iddah atau sampai ada yang meminang? Baik. Tentang ihdadnya Mi ya, bukan warisnya ya. Baik, barakallahu fikum. Tentang masalah ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Baqarah. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Baqarah tentang wanita-wanita yang kematian suaminya. Jadi wanita berpisah dengan suaminya ada berapa sebab. Yang pertama sebab talak. Maka sebab talak ini apabila masih talak 1, talak 2, dia masih istri suami tersebut, tinggal di rumah suaminya sampai 3 quru. 3 quru yaitu 3 kali haid. Barangkali suaminya mau rujuk, menyesal, maka langsung. Atau kalau tidak, dibiarkan sampai haid yang ketiga datang, maka putus menjadi bain. Kalau mau kembali dengan akad yang baru. Yang kedua dengan sebab khulu'. Khulu' yaitu seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada pemerintah dan dengan mengembalikan maharnya. Maka ulama khilaf apakah ada iddahnya atau tidak. Pendapat yang banyak mengatakan tidak ada iddah, masa menunggu. Ya, walaupun sebagian mengatakan ada iddahnya yaitu selama 1 bulan. Adapun yang ketiga dengan kematian suaminya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 234 tentang itu. Aturannya khusus. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dari kalian wahai orang beriman, apabila meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, maka mereka menunggu dengan diri mereka sendiri di rumah suaminya selama 4 bulan 10 hari. Ditinggal di rumah suaminya. Ya, namanya bukan iddah tapi ihdad. Bukan 3 lagi haid, tapi 4 bulan 10 hari khusus Allah sebutkan aturannya. Dan dia tidak boleh meninggalkan rumah suaminya tersebut sampai berakhir masa ihdadnya 4 bulan 10 hari. Namun sebagian ulama berfatwa menjelaskan kecuali kalau tinggalnya istri itu di rumah suaminya menambah buruk keadaannya, maka dia diperbolehkan untuk tinggal di tempat yang dia suka, apakah orang tuanya itu misalnya. Tapi ini fatwa. Tapi ayat berbicara itu aturannya. Apa tidak menunggu sampai ada yang meminang? Meminangnya datang sampai selesai masa ihdad. Seperti halnya seorang wanita ditalak tadi, talak masa iddah, maka laki-laki manapun tidak boleh meminangnya sampai selesai masa iddahnya. Sama dengan ini juga. Dengan ini juga sama. Yaitu sampai selesai masa ihdad 4 bulan 10 hari, laki-laki manapun boleh meminangnya. Seperti itu. Tapi selama masa ihdad tidak boleh. Kan itu masih hak suaminya dan dia masih merasa ada kesedihan. Kecuali wanita-wanita yang jauh dari iman, mereka tidak memperhatikan masalah tersebut. Oleh karena para ulama itu membicarakan tentang pernikahan yang terjadi di masa-masa itu dengan pernikahan yang fasid, bahkan dikatakan batil, karena masih masa yang diperintahkan oleh Allah untuk menunggu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau yang banyak anaknya, banyak kitab juga begini? Atau menunggu sampai ada waris? Adapun waris dibagi dengan segera. Waris dibagi dengan
segera. Aturannya tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bila mengizinkan kita sampai pada ayat tersebut di surat An-Nisa. Demikian juga dengan masalah talak tadi macam-macamnya di surat Al-Baqarah ini juga. Di ayat 200-an Allah panjang bicaranya. Dari macam-macam talak tadi Allah sebutkan sampai termasuk yang yaitu berpisah dengan suaminya karena kematian. Begitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengizinkan. Allah nuswa. Fadhal wa iyyakum. Waalaikumsalam. Kita mau bertanya Silakan. tentang kematian yang dia tersebut dan tadi dijelaskan. Kebetulan anak itu punya tangga yang sudah meninggal. Karena tangga itu mesti jadi anak punya kewajiban mendoakan. Suatu hari tangga tersebut mengadakan tahlilan ya, kegiatan yang dimana mendoakan orang yang meninggal selama 7 hari. Nah, perhatikan banyak kegiatan yang tidak ada dalam syariat Islam seperti mendoakan menggunakan bunga atau segala macam itu kan tidak ada. Nah, apabila tidak datang pun kita tidak enak kan diundang, apalagi kita tetangga itu menghormati sama tetangga muslim. Nah, itu hukumnya apa ya dalam Islam? Apabila kita mendoakan tetangga tersebut yang meninggal dunia dengan acara tahlil, hukumnya apa dalam Islam? Apalagi kan Anda pernah dengar itu bid'ah. Baik, barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan di majlis tadi, bahwa amal yang kita kerjakan tergantung pada ilmu. Dan Allah sudah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apapun yang engkau tidak punya ilmunya. Kalau belum punya, Allah juga wajibkan di surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Bertanya. Ya. Siapakah ahli zikir dan siapa bukan ahli zikir? Ahli zikir adalah mereka yang memahami ilmu-ilmu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan dijelaskan Nabi SAW dari dasarnya. Dari dasarnya sudah belajar, dan belajarnya dari guru. Belajar dari guru. Dasar-dasar ilmu tersebut sampai memahami metode-metode masalah ilmu dan memahami ilmu. Ayat ini petunjuk apa, hadis ini petunjuk apa, masalah ini hukumnya bagaimana, apa itu dasar dari ayat Quran, dari hadis Nabi SAW, menguasai itu. Bukan orang yang banyak baca tapi tidak punya guru. Bukan. Zaman sekarang banyak orang rajin baca, rajin mengumpulkan tulisan tapi tidak punya guru, sehingga bicara tanpa ada hikmah. Cirinya mudah mengeluarkan fatwa dan vonis. Ini bahaya. Maka apabila kita belum punya ilmu, maka bersikaplah kita tidak punya ilmu. Oh, saya tidak tahu ya masalah ini, insya Allah saya doakan. Tapi ayo, saya nggak tahu ilmunya, jadi saya tidak berani beramal. Selesai. Ya tapi kan umumnya begini. Ya umumnya, saya khawatir, saya pernah dengar, saya pernah baca ayat Quran di surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka itu menyesatkan dari jalan Allah. Saya khawatir, nanti saya tanya dulu. Yang pertama. Tapi kalau sudah punya ilmunya silahkan. Kalaupun salah, ilmunya punya dan ilmu itu benar, sudah bertanya pada ahlinya, maka dia mendapatkan pahala insya Allah. Kalaupun keliru, mendapatkan pahala kalau sedengan ilmu. Yang kedua, apabila kita sudah punya ilmu lalu kita mendapat itu munkar, maka tidak boleh kita melakukan. Dan kita terkena kewajiban bersikap, bukan terkena kewajiban memvonis. Karena Islam itu agama nasihat. Nabi kita bersabda SAW, ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat, bukan vonis. Kalau yang tadi kan vonis, oh itu bid'ah, oh itu kafir, begitu kan? Tidak. Bersikap. Kata SAW, man ra'a minkum munkara. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran yang misi agama, misi ilmu, fal yughayyirhu, maka ubahlah.
Biyadihi, dengan tangannya. Siapa ini? Kata para ulama, yang punya kekuasaan. Anak saya main pisau, ditunjukkan ke kawannya, saya ambil pisaunya. Boleh tidak? Boleh dengan tangan, kan ini kekuasaan saya. Tapi kalau anak tetangga, kalau kita bisa kemudian bersikap dengan orang tuanya, ambil juga, karena ada kekuasaan. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Fa in lam yastati' fa bi lisani. Jika tidak mampu maka nasihat dengan lisan. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Apa dengan hati? Tidak melakukannya, benci dan menjauhi. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu iman yang paling lemah. Kira-kira iman kita lemah atau kuat? Nah, dari sisi ini kebanyakan kita imannya adalah lemah. Barakallahu fikum. Begitu. Ada pun mendoakan wajib sebagai tuntutan saudara iman. Sehingga kata Nabi SAW, haqqul muslim al muslim sittun. Hak saudara muslim terhadap yang lainnya ada 6. Di antaranya fa idza mata fatba'hu. Jika dia mati, ikuti jenazahnya sampai dikuburkan. Untuk apa di sana? Untuk mendoakannya. Dan para peziarah yang mengantarkan jenazah dikuburkan, Nabi kita pernah menyampaikan khutbahnya di kuburan suatu saat, fa innahul an yus'al, sekarang dia ditanya, fas'alu li akhikum ats-tsabata wal maghfirah, maka mintakan kepada Allah untuk saudara kalian ini ampunan dosa dan tsabat, kekokohan dalam iman. Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, kokohkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat dan ampuni dosanya. Demikian. Allah Bismillah. Saya kira cukup. Demikian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qul da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.